Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita akan berbicara tentang arca atau alat-alat yang berhubungan dengan bagian dari upacara keagamaan di era Hindu dan Buddha. Jadi yang akan kita ceritakan ini adalah alat-alat untuk kegiatan upacara dalam agama Hindu dan Buddha. Oke, kita mulai teman-teman. Di sini bentuknya unik-unik. Ini tidak akan teman-teman jumpai di Museum Nasional Indonesia ya. Ini hanya ada di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Alat-alat musik atau kegiatan upacara dalam keagamaan agama Hindu maupun Buddha. Dari mana kita mulai? Dari sini aja teman-teman. Jadi ini namanya talam. Talam sebenarnya sudah umum. Jadi kalau Anda mengingat talam yang sekarang usianya sudah 1000 tahun ya. Jadi talam di depan kita ini perunggu abad 8-10 Masehi. Ini talam tua. Di tengah-tengah itu ada lukisan-lukisan teman-teman. Apa kegunaan talam di zaman itu untuk upacara keagamaan Hindu Buddha? Biasanya digunakan sebagai tempat untuk menaruh sesaji, pasek-pasek atau peralatan upacara lainnya. Simbol dalam kebiasaannya merepresentasikan kemakmuran atau kesejahteraan. Jadi ini talam sebenarnya untuk agama atau Hindu dan Buddha itu untuk sesajen, untuk menempatkan sesaji, pasek-pasek atau peralatan upacara lain. Jadi talam itu sebenarnya tempat yang sakral untuk sesaji. Itulah kegunaan talam di zaman agama Hindu dan Buddha. Oke, kita pindah ke sebelah lagi teman-teman. Di sini agak unik-unik teman-teman. Kita mulai dari nomor 1. Oke teman-teman, kita cari posisi yang asik. Ini cahaya lampunya. Oke, di sini aja. Nomor 1 kita baca. Ganta atau lonceng. Nomor 1 genta. Ganta atau genta. Nah, ini genta dan ganta nomor 1, nomor 2. Ini gentanya agak kecil. Perunggu abad 8 sampai 15 Masehi. Genta atau lonceng merupakan benda yang menjadi bagian dari kegiatan upacara keagamaan baik dalam agama Hindu maupun Buddha. Upacara dilakukan dengan menggunakan ganta yang digoyangkan sehingga menimbulkan bunyi. Bunyi ganta dianggap dapat memberikan kebaikan sekaligus menghilangkan kejahatan yang ada di dalam diri manusia. Jadi genta ini ada 2 di sini. Ini genta yang kecil. Nah, ini genta yang besar. Nih teman-teman ya. Jadi ini 2 nih. 1, 2. Nah, jadi dia ada 2 gentanya. Yang besar nomor 2 dengan ukiran-ukiran yang di atasnya berbentuk ya kita nggak tahu juga tuh bentuk apa, tapi itulah ukiran-ukirannya. Dan ada simbol-simbol binatang. Ini ada di atas, ini juga ada. Oke teman-teman, tuh kecil-kecil itu genta ya, ganta. Dan itu sudah usianya udah 1000 tahun, abad 8 sampai 15 Masehi. Abad 8 berarti tahun 700, sudah 1300 lah ini. Jadi usianya sudah 1000 tahun lebih. Jadi itu model-modelnya, oke. Nah, ini juga nih, ini genta juga nih, lonceng dia. Kalau Anda lonceng-lonceng gitu teman-teman. Sebenarnya itu yang 4 tuh lonceng. Genta ini sebenarnya yang besar genta, yang kecil-kecil tuh lonceng. Sebenarnya lonceng di sini. Kalau zaman sekarang lonceng lah, gitu aja. Cuman aplikasi. Jadi kalau ada lonceng-lonceng berbunyi, apalagi kadang-kadang kan ada yang jual jual es krim teng. Sebenarnya dia menggunakan ini. Jadi itu kalau Anda teman-teman nanti jumpa penjual es krim yang suka bunyikan lonceng-lonceng, itu sebenarnya usianya sudah ribuan tahun teman-teman. Dari sinilah itu mulai. Cuman dulu dipakai untuk acara keagamaan, dan sampai sekarang kalau acara-acara keagamaan di agama tertentu juga masih ada menggunakan lonceng. Lonceng masih ada. Jadi itu sebenarnya warisan dari era Hindu dan Buddha.
Jadi kenapa kita warisan ya? Karena penggunaan pertama itu kan itu yang harus menjadi sebuah contoh. Jadi kalau ada lonceng, jual es krim, ada agama-agama tertentu yang pakai lonceng, sebenarnya warisan dari sini, teman-teman. Gimana implementasinya ke agama yang sekarang kita juga kurang tahu. Tapi di mana yang awal dulu dipakai, kalau ada yang itu pasti mengikuti pola-pola di sini. Oke? Kita lanjut ke episode berikut yang terakhir dan yang paling unik. Ini paling unik nih teman-teman, saya ambil posisi dulu. Nah, ini dia. Namanya Kakara. Kakara perunggu abad 8 sampai 5 Masehi. Oke, saya baca nih Kakara ya, teman-teman. Kakara berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tongkat yang berbunyi. Kakara adalah tongkat yang dipakai ketika berziarah atau dalam ritual keagamaan. Seringkali dipergunakan sebagai senjata pertahanan oleh para pendeta Buddha. Kalau Anda yang nonton film-film kungfu, kayaknya ada deh mereka pakai pola-pola gini. Ini abad 8 sampai 15 Masehi. Jadi ini Kakara. Saya dulu pertama datang ke sini saya pikir jangkar kapal. Benar, dulu pertama kok ada jangkar kapal. Oh, rupanya ini adalah Kakara. Tongkat yang dipakai ketika berziarah dan bisa menjadi senjata pertahanan para pendeta Buddha. Oke, teman-teman, sampai di sini juga kita berbicara tentang arca dan alat-alat lonceng yang digunakan pada acara keagamaan Hindu dan Buddha 1000 tahun yang lalu.